Hai guys, welcome back to Nomad, tempat nonton paling hemat, paling santai, dan paling kece. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film baru berjudul Elemental Force of Nature. Film ini berkisah tentang keluarga elemen api yang baru pindah ke Element City, namun mendapat penolakan dari elemen lainnya, karena elemen api dianggap selalu menimbulkan kekacauan di sekitarnya. Gak usah berlama-lama lagi, inilah dia alur cerita dari Elemental Force of Nature. Scene dimulai saat sepasang suami istri bernama Bernie dan Cinder sedang melakukan perjalanan untuk menemukan rumah barunya. Mereka harus melewati hidup yang berat karena rumah sebelumnya telah hancur dihantam badai yang sangat besar. Setelah mencari kesana kemari, Bernie akhirnya menemukan sebuah kota yang bernama Element City. Di Element City terdapat 3 elemen yang dominan, yaitu air, tanah, dan juga angin. Diketahui bahwa Cinder ternyata sedang hamil dan sebentar lagi bayinya akan lahir. Sayangnya, di kota ini elemen api sangat dikucilkan. Api dianggap bisa membawa bahaya bagi kota elemen, sehingga sangat susah bagi Bernie mencari kontrakan untuk mereka tinggali. Semua orang menolaknya dan tak mau menyewakan rumahnya. Mereka takut kalau nantinya api akan membawa kerusakan bagi rumah mereka. Setelah mencari kesana kemari, Bernie dan Cinder akhirnya menemukan rumah yang bengkalai. Dan kebetulan rumah tersebut dijual dengan harga yang murah, walaupun kurang layak untuk dihuni. Waktu demi waktu pun berlalu dan lahirlah anak dari Bernie yang diberi nama Amber. Amber diberitahu oleh ayahnya bahwa dirinya harus menjaga peninggalan leluhur nenek moyang dari Pulau Api, yaitu Api Biru. Bertahun-tahun kemudian, daerah sekitar rumah Amber yang awalnya sepi sekarang mulai dihuni banyak penduduk api, dan daerah tersebut menjadi wilayah tersendiri dari bangsa api. Karena sang ayah yang sudah mulai menua, Amber merasa toko yang dimiliki ayahnya suatu saat akan diwariskan kepadanya. Namun sang ayah tak bisa mewariskannya begitu saja karena Amber tak bisa melayani pelanggan yang ada di tokonya dengan baik. Emosi Amber sangat tidak stabil sehingga ketika menghadapi pelanggan yang ngeselin, emosinya cepat memuncak dan akan meledak sampai menghancurkan toko yang dijaganya. Untuk mengatasi ketika emosi Amber memuncak, Amber langsung pergi ke ruang bawah tanah dan membuang semua emosinya di sana. Disangka emosi tersebut malah menghancurkan pipa air yang ada di sana dan membuat tokonya mulai kebocoran. Bingung dengan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba muncullah seorang pria dari kaum air bernama Wade. Wade tiba-tiba datang dari pipa bocor tersebut dan Wade menjelaskan bahwa dirinya adalah petugas pompa air yang tak sengaja tersedot ke pipa rumah Amber. Setelah ditelusuri, ternyata di dalam basement rumah Amber banyak sekali pipa bocor dan Wade harus melaporkannya pada pihak berwenang untuk menutup toko milik ayah Amber. Hal tersebut dilakukannya lantaran toko ayahnya tak sesuai dengan standar prosedur keselamatan. Melihat hal itu, Amber mengejar Wade sampai ke balai kota. Namun sayangnya Amber terlambat karena Wade sudah menyerahkan laporannya ke pihak berwenang. Amber pun sedih jika nanti toko ayahnya harus ditutup. Karena Wade merasa kasihan pada Amber, Wade yang luluh akhirnya berusaha mengambil kembali laporan tersebut. Tapi harus gagal karena operator yang mengerjakannya sudah mengirimkannya kepada seseorang bernama Gel Cumulus. Diketahui bahwa Gel Cumulus ini bekerja di bidang pengawasan yang kerjanya menutup toko yang tidak memenuhi syarat seperti toko milik ayah Amber. Karena memiliki banyak kebocoran pipa, Amber akhirnya mencoba menemui Gel di sebuah stadium dan meminta Gel agar tokonya tak ditutup. Dan memberikannya kesempatan untuk memperbaiki kebocoran pipa yang ada di tokonya. Singkat cerita, Amber dan Wade kemudian melakukan inspeksi lebih jauh untuk menemukan masalah kebocoran pipa yang selama ini menjadi sumber masalahnya. Dalam perjalanannya, mereka menaiki sebuah balon udara untuk menelusuri setiap kemungkinannya. Dan akhirnya mereka berhasil mengetahui apa yang menjadi masalahnya selama ini.
Diketahui bahwa bendungan yang biasa digunakan untuk menahan air dari laut ternyata sudah jebol. Hal tersebut membuat air laut mengalir saat setiap kapal melewatinya, lalu masuk ke pipa air sampai ke rumah Amber. Untuk mengatasi hal tersebut, Amber kemudian menemukan setumpuk pasir yang cukup banyak dan dilemparkan kepada Wade untuk menutupi lubang pada pagar penahan airnya. Apa yang mereka lakukan ternyata bisa menahan air untuk sementara waktu. Setelah kejadian kebersamaan mereka, muncullah benih-benih cinta Wade kepada Amber dan Wade mengajak Amber untuk pergi kencan dengannya. Singkat cerita, karena pasir yang digunakan tidak kuat menahan pintu air untuk waktu yang cukup lama, maka terjadilah lagi kebocoran di toko ayahnya. Amber dan Wade sangat kaget karena dirinya disalahkan oleh petugas pembangunan karena telah menggunakan pasir secara sembarangan. Entah dari mana tiba-tiba ayah Amber datang dan langsung memarahi Wade begitu saja. Ayah Amber ternyata tak suka dengan kaum air. Wade pun harus berpura-pura bahwa dirinya adalah seorang inspektur makanan di kotanya. Karena tak suka dengan keberadaan Wade di rumahnya, sang ayah langsung mengerjai Wade untuk memakan sebuah arang panas yang biasa dimakan oleh kaum api. Karena Wade berasal dari bangsa air, maka Wade langsung sakit perut dan akhirnya Wade pun diusir dari toko ayahnya. Setelah kejadian tersebut, Amber pun ikut dengan Wade untuk mengurusi pipa air yang saat ini masih belum bisa diperbaiki. Di sana, Amber punya ide untuk membuat kaca penahan dan ditempelkan pada pintu air yang menjadi masalah utama di tokonya. Dengan sangat luar biasa, Amber pun berhasil dan masalah kebocoran dari tokonya kini sudah teratasi. Setelah kejadian itu, Amber diajak untuk main ke dalam rumah Wade dan di sana ada ibu Wade dan saudara-saudara Wade lainnya. Diketahui bahwa Wade ternyata adalah anak yatim dan ayah Wade sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Di sana, Amber pun menunjukkan bakatnya kepada orang tua Wade. Ia memperbaiki kaca yang sudah hancur menjadi utuh kembali dan dibentuk menjadi sangat cantik. Karena bakat dari Amber yang sangat luar biasa, ibu Wade mendaftarkan Amber bekerja di suatu tempat untuk membuat kerajinan kaca dan Amber akan dibayar mahal karena bakatnya tersebut. Ibu Wade menjelaskan kalau rata-rata elemen city itu terbentuk dari kaca dan bakat Amber tentunya sangat berguna bagi elemen city. Sayangnya Amber tak bisa menerimanya begitu saja. Amber harus meneruskan usaha ayahnya untuk menjadi penjaga toko. Singkat cerita, sang ayah ternyata ingin menyerahkan tokonya kepada Amber secepatnya dan acara penyerahan toko pun terjadi. Tetapi saat toko tersebut ingin diserahkan pada Amber, datanglah Wade dan langsung menjelaskan kepada Amber bahwa Amber harus menggapai mimpinya karena sebenarnya Amber tak menyukai pekerjaannya sebagai penjaga toko. Adapun alasan Amber tak suka menjadi seorang penjaga toko adalah karena sifat Amber sendiri yang sangat mudah marah dan hal itu sangatlah membahayakan bagi toko ataupun pelanggannya. Wade juga mengungkapkan perasaannya pada Amber. Sayangnya Amber menolaknya dan juga mengusir Wade untuk pergi dari sana. Karena kesal, Wade akhirnya keceplosan pada semua orang di sana bahwa yang membocorkan pipa itu adalah Amber sendiri. Mendengar itu adalah kesalahan Amber, ayahnya pun marah pada Amber dan tak jadi memberikan tokonya kepada Amber. Singkat cerita, karena Wade sudah tak ada harapan lagi untuk mendekati Amber dan sudah ditolak, akhirnya Wade memutuskan untuk pergi dari Element City. Namun saat akan pergi, Wade melihat sebuah menara di dekat wilayah api yang mulai hancur, mulai banyak gelombang tsunami yang datang. Amber langsung bergegas masuk ke toko dan menahan air yang masuk ke tokonya. Amber pun berusaha menyelamatkan api biru agar tidak padam. Untungnya Wade datang di tepat waktu dan membantu Amber untuk mengamankan api biru milik nenek moyangnya. Karena derasnya air, Amber akhirnya membuat kaca penahan untuk melindunginya. Namun karena tak kuat menahan derasnya air, kaca itu pun hancur dan lagi-lagi hampir mengenainya. Untungnya Wade berhasil menyelamatkan api biru itu.
Namun karena banyaknya api di sekeliling mereka, Wade yang berbahan dasar air mulai kepanasan dan Wade pun mati menguap seperti asap. Setelah berhasil menyalakan api biru tersebut, Ember pun memberikannya pada ayahnya. Ember sangat sedih dengan kepergian Wade karena Wade telah mengorbankan dirinya untuk melindungi legasi milik keluarganya. Ember menangis sampai-sampai muncul tetesan air dari atap yang kemudian semakin banyak. Ketika tetesan itu mulai memenuhi gentong di bawahnya, Wade pun muncul dan hidup kembali. Di dalam kebahagiaannya, mereka berdua pun berpelukan hingga berciuman. Karena kejadian tersebut, bangsa air dan api kini mulai akur dan Wade mulai berpacaran dengan Ember. Setelah menjalani masa-masa pacaran mereka, Ember mulai berpamitan pada keluarganya untuk magang di suatu perusahaan pembuatan kaca. Keluarga yang sudah memahami kemauan Ember menyetujuinya. Sang ayah yang sudah ikhlas pun melepaskan Ember dan memberikan hormat perpisahan kepada Ember dengan saling membungkuk satu sama lain. Setelah kepergian Ember, Bernie kemudian memberikan tokonya pada karyawan lain. Ember dan Wade pun pergi untuk menggapai cita-citanya.